Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah video cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog dan digital, di mana multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Saksikan terus video ini sampai selesai. Untuk pengertiannya sendiri, multitester secara umum adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Sedangkan pada perkembangannya, multitester masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada juga orang yang menyebut multitester dengan sebutan avometer. Mungkin maksudnya A untuk ampere, V untuk volt, dan O untuk ohm. Terdapat dua jenis multitester, yaitu multitester analog dan multitester digital. Untuk prinsip kerja avometer, di dalam avometer terdapat kumparan tembaga yang diletakkan di antara dua kutub magnet, yaitu N dan S, seperti pada gambar di bawah ini. Dalam kumparan tersebut terdapat jarum penunjuk atau jarometer yang akan bergerak menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri arus listrik. Analog multimeter atau biasa disebut AMM atau avometer terutama mengukur arus menggunakan galvanometer, sedangkan digital multimeter atau DMM-meter mengukur tegangan menggunakan analog to digital converter atau biasa disebut ADC. Langsung saja kita bahas fungsi dan bagian dari multitester analog. Yang pertama ada kotak meter, merupakan cangkang atau bodi multimeter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Kemudian yang kedua ada skala, yang berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran, seperti misalnya untuk nilai pengukuran tahanan, nilai pengukuran tegangan AC, nilai pengukuran tegangan DC, atau untuk nilai pengukuran arus listrik. Kemudian di skala ini terdapat juga jarum penunjuk meter atau pointer. Ini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Pada multimeter analog kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala agar pembacaan pada jarum penunjuk meter ini menjadi lebih akurat. Kemudian yang keempat ada zero adjusting screw atau skru pengatur. Kedudukan jarum penunjuk adalah komponen multimeter analog yang berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skru ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng pipi yang kecil. Tujuannya adalah agar dapat posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Kemudian yang kelima ada zero ohm adjusting knob, adalah tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Tombol pemutar ini digunakan saat melakukan pengukuran nilai ohm pada resistensi atau tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua tes LED yang berwarna merah yang dihubungkan ke tes LED yang berwarna hitam, dan memutar tombol pengaturan ke kanan atau ke kiri
agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Yang keenam, ada lubang kutub positif. Lubang kutub positif ini adalah tempat untuk memasang flashlight positif, yaitu kabel probe yang berwarna merah. Kemudian ada lubang kutub negatif. Lubang kutub negatif ini adalah tempat untuk memasangkan kabel yang berwarna hitam. Kemudian yang ketujuh ada saklar pemilih atau biasa kita sebut selector switch. Adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Biasanya setiap multimeter memiliki 4 posisi pilihan pengukuran serta 1 posisi untuk mematikan atau off. Batasan ukur avometer yang paling kiri merupakan blok selektor DC volt. Kemudian yang paling kanan atas merupakan blok selektor AC volt. Bawah kanan bertulis satuan ohm untuk pengukuran resistansi, sedangkan di kiri bawah untuk mengukur arus DC. Kemudian kabel probe positif, kabel probe yang berwarna merah, kabel ini dipasang pada lubang kutub positif yang berwarna merah di multimeter. Fungsi kabel probe positif ini sama seperti kabel probe negatif, yaitu digunakan untuk melakukan pengukuran benda kerja. Kemudian kabel probe negatif yang ini berwarna hitam, kabel ini dipasang pada lubang kutub negatif. Probe ini digunakan saat melakukan pengukuran benda kerja dengan cara menempelkan ujung kabel ke benda kerja yang akan diukur. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan multitester analog. Sementara yang digital kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switch ini kita putar ke arah ohm. Kemudian kedua ujung kabel probe kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarum bergerak, berarti alat ukur ini masih bagus. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala. Maka bisa kita setel dengan skala zero adjustment. Ini mengatur jarum agar pas posisi garis terakhirnya. Oke, selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Lalu kita putar sesuai dengan besaran tegangan yang kita ukur. Contoh, kita mengukur tegangan dari PLN yang besarnya 220 volt. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Apabila besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur tegangan PLN itu sudah tetap 220 volt, maka kita pilih di skala 250 saja. Selanjutnya kedua kabel probe ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Jadi kita lihat jarumnya berputar menuju angka sekitar 225 volt, kurang lebih segitu. Oke, berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC.
Jadi selektor switchnya kita putar mengarah ke posisi DC volt. Sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Jadi kita mau mengukur tegangan sebuah baterai atau baterai ABC yang memiliki tegangan sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Kita menggunakan skala 10. Probe hitam kita tempelkan di bagian posisi bawah atau yang posisi negatif. Di sini ada tulisannya negatif dan di sebelah kiri ada positif. Kita tempelkan sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Kemudian yang merah di sebelah kiri untuk tegangan positif. Terbaca sekitar 1,5 volt menggunakan skala 10. Coba bisa kita ulangi lagi. Tidak sampai 2, sekitar 1,8 atau 1,6. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan atau resistansi. Kita akan menggunakan sebuah komponen resistor dengan warna coklat, hitam, emas. Yaitu coklat memiliki nilai 1, hitam memiliki nilai 0, dan emas memiliki toleransi 5%. Selanjutnya posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Ini udah di posisi ohm. Sebelum memulai pengukuran, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Kemudian kedua ujung kabel probe kita tempelkan atau hubungkan. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi. Di papan skala maka bisa kita setel dengan skala zero adjustment. Ini mengatur jarum agar pas posisi garis terakhirnya. Sudah pas. Jika sudah pas, kita atur skalanya. Saya menggunakan skala 10. Kemudian kita ukur. Untuk resistor tidak memiliki polaritas negatif atau positif, jadi bolak-balik tetap bisa. Kemudian kita ukur. Di sini karena memakai skala 10, jarum menunjukkan di sekitar di angka 0,9. Kemudian dikali skala kali 10 sama dengan sekitar 9. Karena ini berwarna emas jadi toleransinya 5%, jadi mendekati 10 ohm itu sudah wajar. Sekarang kita akan mengukur arus listrik menggunakan multimeter analog. Komponen yang digunakan yaitu resistor 10 ohm, LED, dan power DC. Kita sudah mengukur power DC yaitu sekitar 4,3 volt. Kemudian ini rangkaian yang sudah dirangkai karena tadi sudah menggunakan multimeter digital, jadi kita langsung mengukur saja menggunakan multimeter analog. Ini di sini dari power DC, kemudian yang positifnya dikabel dengan probe yang berwarna merah, kemudian yang negatif dikabel menggunakan kaki LED yang negatif, kemudian yang kaki positif dikabel menggunakan resistor. Langsung saja mengukur. Kita putar selektor switch ini ke DC miliampere untuk mengukur arus listrik tegangan DC. Langsung saja kita
mengukur menggunakan probe yang berwarna hitam ke kaki resistor. Jangan lupa kita menyalakan powernya terlebih dahulu. Kita menggunakan skala 25. Jadi bisa kita baca di sini skala 25 di jarum terbaca sekitar 24 mA. Kurang lebih begitu untuk pengukuran kuat arus listrik. Selanjutnya kita bahas multimeter digital. Fungsi dari bagian multimeter digital yaitu ada LCD display, merupakan layar penunjuk hasil pengukuran. Kemudian ada tombol power, yaitu untuk berfungsi untuk mematikan dan menyalakan multimeter. Kemudian ada selector switch yang berfungsi untuk memilih voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Kemudian ada test probe merah dan test probe yang berwarna hitam. Merah itu untuk yang berpotensial positif dan hitam untuk yang berpotensial negatif. Di sini juga ada kutub yang berlogo volt, ohm, dan berlogo dioda untuk dipasang dengan probe yang berwarna merah. Dan ada juga di sini COM untuk kabel probe yang berwarna hitam, potensial negatif. Di sini juga ada kutub miliampere untuk miliampere dengan maksimal 200 miliampere. Kemudian ada 20 ampere untuk mengukur nilai kuat arus sampai dari 200 ampere dan memiliki maksimal 20 ampere. Kemudian cara kerja multimeter digital. Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan encoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal, dan bagian body dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC atau analog digital converter agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di display LCD multimeter digital. Langsung saja kita mulai pengukuran menggunakan multimeter digital. Kita mengukur tegangan AC volt menggunakan multimeter digital. Tegangan AC volt ini dari PLN sekitar 220 volt. Langsung saja kita pindahkan ke AC volt menggunakan skala 700. Langsung saja kita sambungkan probe ini ke stop kontak. Untuk polaritas bebas terbalik karena tidak memiliki polaritas. Ya, bisa kita lihat di display sekitar 217 atau 218, mendekati 220. Selanjutnya kita akan menggunakan batu baterai ABC untuk mengukur tegangan DC volt menggunakan multimeter digital, yaitu ini memiliki tegangan sekitar 1,5. Langsung saja kita pindahkan selector switch ke DC volt, cukup ke angka 2 karena ini sekitar 1,5. Langsung saja kita tempelkan probe hitam ke negatif dan probe merah ke positif. Terbaca sekitar 1,5 volt.
sini terbacanya 1529 karena kita menggunakan skala 2. Coba kita menggunakan skala 20. Terbaca sekitar 1,52 volt. Oke, selanjutnya kita akan mengukur hambatan atau resistansi menggunakan multimeter digital. Ya, kita masih menggunakan resistor yang sama yang nilainya sekitar 10 ohm. Langsung saja kita coba terlebih dahulu. Pertama, tekan tombol power. Untuk multimeter digital kita tidak perlu mengkalibrasi ulang karena ini sudah auto. Kemudian kita pilih selector switch ke angka 200. Kemudian kita coba mengukur menggunakan resistor. Itu terbaca sekitar 10,1 ohm. Yaitu lebih akurat daripada multimeter analog. Selanjutnya kita akan mengukur arus listrik menggunakan multimeter digital. Alat apa saja yang akan kita gunakan? Yang pertama ada kabel untuk menyambung komponen. Kemudian ada LED, saya menggunakan LED berwarna biru. Kemudian ada resistor, saya menggunakan resistor yang bernilai 10 ohm. Kemudian saya juga membutuhkan kabel power untuk menyambung komponen ke tegangan DC. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengecek untuk tegangan dari DC volt. Kita cek terlebih dahulu menggunakan multimeter digital, yaitu kita harus pindahkan selektor switch ke volt DC, yaitu kita menggunakan yang 200 terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu untuk tegangannya. Terbaca 0,42. Coba kita menggunakan skala yang 20. Oke, 4,45 volt. Setelah itu kita rangkai terlebih dahulu komponennya. Di sini rangkaian komponennya sudah jadi. Langsung saja kita mengukur arus listrik pada rangkaian tersebut. Yang pertama, kita langsung saja jumper antara probe merah dengan tegangan positif yang berwarna putih. Selanjutnya kita sambung kaki LED negatif ke tegangan negatif.
Selanjutnya, setelah rangkaian siap diukur, jangan lupa untuk prob yang berwarna merah kita pindahkan ke kutub miliampere. Selanjutnya, prob yang berwarna hitam kita sambungkan ke kaki resistor. Terbaca sekitar 27,8 ampere atau 28,7 ampere. Sekian video dari saya. Apabila dalam pengucapan atau dalam praktek saya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ingin mengoreksi, silahkan komentar di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.